Boleh direkam? Oke. Nah, pada sesi kita kali ini, kita akan mengulas topik mengenai perkembangan remaja, secara spesifik mengenai bagaimana orang tua dapat membantu anak remaja membangun self-esteem atau harga diri, kepercayaan diri yang sehat, terutama di era digital seperti saat ini. Seperti yang kita telah ketahui nih, bahwa masa remaja itu kan memang masa di mana seorang anak mengalami banyak sekali perubahan, baik secara fisik, secara kognitif, maupun secara psikologis. Ditambah saat ini dengan era digital, penggunaan media sosial dan internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa dipisahkan lagi nih. Sehingga menjadi penting untuk kita memahami bagaimana sih sebenarnya media sosial ini berperan dalam perkembangan remaja yang akan mempengaruhi bagaimana remaja ini membentuk identitas diri mereka di masa depan nantinya. Dan begitu juga kita perlu mengetahui nih bagaimana sih peran orang tua dalam membantu dan mendukung remaja untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih adaptif. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan beberapa regulasi di dalam kegiatan kita hari ini agar acara kita dapat berlangsung dengan baik. Jadi kegiatan kita kali ini akan diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber, oleh pemateri, dan juga nanti akan ada kegiatan pelatihan, kegiatan interaktif di mana kita bisa beraktivitas bersama-sama, dan yang diakhiri oleh kegiatan sesi tanya jawab. Bila Bapak, Ibu, atau rekan-rekan di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan, maka dapat menuliskan pertanyaan pada link yang nanti akan kita tampilkan di link Mentimeter yang di situ kalian, Bapak, Ibu sekalian bisa mengisi pertanyaan selama berjalannya kegiatan. Jadi selama pemateri memberikan materi, Bapak, Ibu sudah bisa mengisi link tersebut, tetapi memang nanti akan dipilih dan dijawab di akhir, kegiatan saat sesi tanya jawab. Lalu karena adanya keterbatasan waktu, mungkin dari sekarang nih saya sudah menyampaikan kalau kemungkinan tidak akan semua pertanyaan bisa dibahas, tapi jika memang ada beberapa pertanyaan yang dirasa serupa, akan kami gabungkan dan akan kami usahakan menjawab pertanyaan semaksimal mungkin. Untuk kegiatan kali ini, kami akan menonaktifkan kolom chat, jadi memang selama kegiatan berlangsung, kolom chat akan dinonaktifkan, kecuali saat ada aktivitas yang memang menggunakan kolom chat nanti akan dibuka oleh teman-teman operator di sini. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, dipersilakan untuk membuka kamera jika bersedia ataupun tidak juga tidak apa-apa, dan diharapkan untuk menonaktifkan suara terkecuali memang dipersilahkan oleh pemateri. Jika penjelasan saya sudah cukup jelas, saya minta izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Can we next? Oke, nah kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita, karena apa? Maka tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Hari ini kita akan ditemani oleh ketiga narasumber pemateri yang akan sharing nih informasi dan pengetahuannya. Jadi yang pertama ada Gianina Arman, Bachelor of Science in Psychology, Master of Science in Child Development. Lalu juga akan lanjutkan oleh Kiana Sangadi, Sarjana Psikologi, dan saya sendiri nanti di akhir akan membantu menjadi fasilitator untuk pelatihan kita. Saya Dinda Ramadanti, Sarjana Psikologi. Boleh di next? Nah, agenda hari ini akan dimulai dengan membahas karakteristik remaja, lalu masuk dengan self-esteem dan peran media sosial, lalu bagaimana peran orang tua di dalam mengembangkan self-esteem pada anak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja kegiatan hari ini. Oh ya, ini adalah link untuk pertanyaan ya. Jadi nanti akan di-share juga linknya di chat. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan saja di link tersebut. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Gianina Arman, untuk memberikan materi. Oke, terima kasih banyak Dinda atas perkenalannya dan pembukaan untuk acara hari ini. Selamat pagi menjelang siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari tadi pagi sampai siang hari ini mengikuti rangkaian acara psikoedukasi Festival Perkembangan Anak. Nama saya Gianina, biasa dipanggil Gia. Hari ini saya akan membahas mengenai remaja itu sendiri gitu. Jadi hari ini kan topik yang kita bahas adalah ingin membangun bagaimana sih membangun self esteem yang sehat
pada remaja, terutama di era digital. Nah, tapi kita juga perlu tahu dulu nih sebenarnya di masa remaja ini, di tahapan ini, apa saja sih yang terjadi gitu, apa saja sih karakteristik yang muncul di anak-anak yang sudah memasuki masa remaja ini. Boleh di next? Oke, nah, yang kita bisa tahu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, memang di masa remaja ini adalah masa peralihan bisa dibilang, dari masa anak-anak menjadi ke dewasa. Jadi banyak transisi yang terjadi, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini gitu. Nah, perubahan salah satunya mungkin sangat bisa dilihat ya, adalah perubahan fisik mereka gitu. Jadi dari mereka anak-anak kecil gitu ya, yang mungkin masih kecil-kecil, masih imut-imut, kok tiba-tiba di kelas mungkin kelas 5, 6 SD gitu, kok mereka sudah mulai tiba-tiba meninggi jauh gitu, mungkin, ukuran badannya membesar gitu, ada, mukanya dan sebagainya, mungkin ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan di situ. Nah, itu memang hal yang sangat, wajar ya, yang disebut juga dengan pubertas gitu. Memang pubertas ini adalah proses yang dipicu oleh perubahan hormon dan biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 tahun. Tapi, sebenarnya kembali lagi nih ke perbedaan individu masing-masing. Ada, anak-anak yang, muncul perubahannya itu lebih cepat gitu dibandingkan anak-anak lainnya gitu. Ada yang pada kelas 3 4 SD itu sudah mulai muncul pubertasnya. Tapi ada juga mungkin yang masih nanti gitu di SMP 1, 2, atau bahkan SMP 3. Dan hal itu adalah hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir, memang semuanya memiliki karakteristik masing-masing setiap anak gitu. Jadi yang penting kita tetap monitor aja nih ada apa sih perubahan setiap tahunnya. Nah, tanda-tanda pubertas, tentunya ada maturitas seksual ya, kalau dibagi laki-laki mereka, ada produksi sperma dan untuk perempuan itu mereka mulai mengalami menstruasi. Lalu munculnya karakteristik seks sekunder, misalnya di laki-laki, muncul jakun, sudah mulai muncul kumis atau jenggot gitu ya, suaranya berubah menjadi lebih berat. Lalu kalau di perempuan, tumbuhnya payudara, lalu muncul, mungkin ada jerawat di muka, di laki-laki juga ya, lalu kadang ada juga rambut di bagian kemaluan ataupun di ketiak gitu, dan itu hal-hal yang memang, muncul dan normal pada saat masa pubertas. Boleh dilanjutkan? Oke, tadi sudah perubahan fisik ya, pubertas. Nah, yang kedua ada juga perubahan, bisa dibilang psikososial gitu. Jadi pada masa remaja ini mereka mulai, muncul nih pertanyaan, "Siapa sih saya? Saya itu identitasnya apa sih?" Gitu. Di sini mereka memang kalau berdasarkan teori perkembangan psikososial oleh Erikson, mereka ini memasuki tahapan yang disebut identity versus role confusion. Di sini tugas mereka adalah untuk mencari tahu nih minat mereka itu apa, identitas diri mereka itu apa, cita-cita mereka itu apa, gitu. Nah, dalam proses ini mereka mulai merenungkan 3 hal utama. Yang pertama ada pilihan pekerjaan mereka di masa depan, ya, seperti mereka pengen bekerja apa, mereka ingin berkontribusi dan berkarya sebagai apa, gitu, yang akhirnya menjadi identitas mereka. Lalu juga nilai-nilai kehidupan yang pengen mereka pegang di kedepannya, gitu. Misalnya nilai-nilai agama, nilai-nilai kehidupan, gitu, moral-moral yang mereka ingin pegang itu sudah mereka mulai cari tahu, sudah mulai mereka eksplor di masa ini. Lalu yang ketiga juga adanya pengembangan identitas seksual. Nah, di masa remaja kan mereka sudah mulai nih ya, ada ketertarikan gitu terhadap lawan jenis, sudah mulai naksir sana-sini gitu. Nah, disinilah mulai terbentuk identitas seksual mereka. Boleh dilanjutkan? Oke, lalu juga remaja ini mengalami perkembangan sosial emosional. Nah, di sini mungkin juga sangat sering terlihat ya Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya nih, sering moody. Mungkin anak-anak Bapak Ibu yang sudah masuki usia remaja nih, ada yang bisa tiba-tiba di rumah bete gitu, manyun. Kalau misalnya lagi dipanggil atau diminta tolong untuk ambilin barang atau nganterin mama atau papanya pergi ke pasar atau ke mall, nanti, "Aduh nggak mau ah, males," gitu. Moody banget gitu, dikit-dikit, mereka cepet bete dan sebagainya gitu. Nah, ini memang hal-hal yang sering muncul di, remaja gitu, ini hal-hal yang wajar. Lalu mereka pun bisa terlihat bahwa mudah terpengaruh, oleh teman gitu dan lebih mementingkan status sosial. Jadi memang di masa ini, remaja ini cenderung lebih,
lebih mementingkan pertemanan dan status sosial mereka dibandingkan menghabiskan waktu dengan keluarga. Jadi jangan sedih ya Bapak Ibu kalau misalnya mereka kalau misalnya diajak makan buat makan malam, makan pagi, misalnya ayo makan temenin ayah papa, ayah mama makan yuk ke mall atau makan di rumah. Gak mau aku maunya pergi sama temen. Nah itu hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Karena memang disinilah mereka mulai lebih banyak bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka gitu. Dan di pikiran mereka teman-teman ini tuh yang penting, sangat penting gitu bagi mereka. Status mereka di dalam pertemanan itu menjadi hal yang utama gitu di kehidupan mereka. Jadi makanya mereka lebih sering pergi sampai malam, mungkin sampai sore gitu, pengen pergi ke rumah teman ataupun ke mall sama teman-temannya. Gitu. Lalu ada juga kecenderungan idealis dan kritis terhadap orang lain gitu. Di sini di masa-masa ini remaja memang memasuki tahapan di mana mereka tuh misalnya melihat sesuatu yang mereka pengen, mereka merasa itu adalah hal yang bisa didapatkan gitu, hal yang ideal gitu. Mungkin saya bisa kasih contoh ya, misalnya ada anak remaja yang suka nontonin K-pop gitu ya, Blackpink atau BTS atau K-pop lainnya gitu yang lagi terkenal. Terus mereka lihat, wah mereka kok keren banget nih di depan, kok jadi pengen ya jadi seperti mereka gitu, jadi idol, pengen perform di depan banyak orang. Dan nanti mereka bisa bilang, "Mah, Pak, aku mau jadi K-pop aja," gitu. "Aku kerjanya nanti mau jadi idol aja," gitu, perform. Nah, dan mungkin di pikiran mereka itu hal yang mudah gitu, tapi sebenarnya kan mereka mungkin belum memikirkan apa sih tahapan yang perlu dilewati gitu untuk bisa menjadi seorang idol atau menjadi seorang K-pop. Trainingnya, auditionnya gitu, betapa banyak um, tanggung jawab yang harus dipegang dan juga mungkin sacrifice juga ya yang harus dijalani gitu untuk menjalani itu. Nah, di masa ini mungkin remaja belum bisa sampai ke tahap itu. Jadi mereka masih sangat ideal gitu mengenai apa yang mereka inginkan. Dan tentunya juga mereka mulai merasa kritis terhadap orang lain gitu. Jadi mereka kadang merasa dirinya itu paling benar. Ada nggak ya mungkin Bapak Ibu di sini yang bisa merasa seperti itu, anak-anak remajanya merasa dirinya itu, pandangannya itu paling benar gitu di antara yang lain. Dan mereka ada kecenderungan remaja itu untuk merasa dirinya itu spesial gitu, merasa dirinya itu berbeda dari yang lain. Dan itu hal-hal yang sangat wajar untuk terjadi dalam perkembangan di masa remaja. Lalu yang keempat juga remaja mulai menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap body image mereka gitu, persepsi tubuh, citra tubuh mereka dan penampilan mereka. Nah, di sini mungkin remaja-remaja ini mulai lebih peduli ya, mereka pakai pakaian apa, bajunya apa, pengen lebih ikut update dengan trending yang sekarang gitu. Mungkin pakai jeansnya yang seperti apa, bajunya seperti apa gitu. Dan mungkin kalau perempuan juga sudah mulai pengen coba-coba pakai makeup gitu, pakai eyeliner, eyeshadow atau blush gitu. Pengen supaya penampilannya itu bisa lebih baik lagi gitu. Nah, di bagian ini nanti kita akan bahas lebih banyak, apalagi terkait dengan media sosial ya Bapak Ibu ya. Bagaimana media sosial ini memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap bagaimana remaja menilai diri mereka sendiri gitu. Nah, di sini juga perlu adalah satu hal yang perlu ditekankan juga gitu dan perlu diperhatikan. Lalu remaja itu cenderung sensitif terhadap penerimaan dan penolakan dari teman. Ini mungkin juga terkait sering budinya gitu ya, cenderung kritisnya dan perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh mereka, mereka jadi cenderung lebih sensitif. Jadi kalau misalnya dikasih kritik dikit aja, nanti mereka langsung merasa kok kayaknya aku di-attack gitu, kok kayaknya aku salah banget gitu. Terus nanti merasa ditolak dari teman-temannya. Padahal mungkin tujuan awalnya bukan itu gitu, tapi memang mereka lebih sensitif. Kadang kalau misalnya dikasih kritik dikit atau feedback dikit sama orang tua, misalnya, "Kok kamu kayak gini sih? Kok kamu pakaiannya seperti itu?" Gitu. Nanti mereka langsung, "Ah, apa sih? Kenapa sih aku salah terus?" Gitu. "Kenapa sih aku kerjaannya dimarahin terus?" Nah, kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang memang sering sering sekali muncul di masa remaja, gitu. Dan yang terakhir juga tentunya seperti yang tadi sudah sempat disinggung, mereka mulai muncul nih kelompok pertemanan, geng ya, circle of friends mereka yang mungkin mereka merasa lebih cocok gitu dibandingkan teman-teman lainnya. Mungkin satu grup bisa ada yang 3, 4, bahkan bisa sampai 10 orang gitu di dalam satu geng mereka. Nah, di sini memang mereka bisa saja bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat yang mirip, atau sekolahnya sama gitu, atau sama-sama suka K-pop, sama-sama suka pakai nonton influencer atau
film yang sama di Netflix seperti itu, dan akhirnya menjadi satu geng yang sama gitu. Jadi berbagai macam perubahan, perkembangan terjadi pada remaja memang dalam hal sosial emosional. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, tadi sudah sosial emosional. Nah, di sini juga remaja ini mulai mengalami perubahan cara berpikir. Jadi kalau berdasarkan teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, mereka mulai memasuki tahapan kognitif yang paling tinggi, yaitu formal operations dibilangnya. Nah, di sini mereka ini bisa berpikir secara abstrak, lebih abstrak. Abstrak itu gimana? Jadi mereka bisa membayangkan suatu hal yang tidak ada langsung di depan mata mereka gitu. Jadi misalnya mereka diberikan suatu masalah atau tugas gitu yang tidak langsung ada di sana, mereka harus memikirkan nih di dalam belakang kepala mereka bagaimana memecahkannya gitu. Nah, itu mereka sudah bisa nih memecahkan masalah secara sistematis dan berpikir secara abstrak. Lalu mereka juga bisa mulai memanipulasi informasi menggunakan simbol, merepresentasikan simbol lain gitu. Misalnya mereka kan kalau dimasuk SMP sudah mulai belajar algebra ya, cara menggunakan X, Y, Z, A, B, C gitu. Nah, di situ mereka sudah bisa nih memanipulasi informasi tersebut. Lalu juga mereka mulai dapat mengembangkan kemampuan memikirkan kemungkinan-kemungkinan skenario di masa depan dari suatu kejadian. Jadi mereka bisa mikir kalau misalnya aku melakukan A, apa nih yang akan terjadi nanti di masa depan gitu, di B, di C, dan di D gitu. Oke, kalau aku kayak gini, kira-kira apa ya dampaknya, apa ya implikasinya di masa depan. Tapi memang mereka masih mengalami kesulitan untuk memilih action atau decision yang tepat untuk dilakukan dalam suatu situasi. Nah, disinilah peran orang tua untuk membantu dan mendampingi mereka dalam memilih aksi yang tepat ini dan yang memang sesuai dengan situasinya. Lalu remaja juga cenderung mengasumsi kalau orang lain itu memikirkan diri mereka. Yang tadi saya sudah sempat bilang ada kecenderungan mereka untuk merasa spesial. Jadi merasa orang lain itu kalau ngeliatin mereka atau ngomongin tentang sesuatu itu mengenai mereka gitu. Dan itu hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada kecenderungan sebutnya egosentrisme di dalam diri remaja. Jadi mereka merasa memang orang lain itu mikirin tentang dia gitu. Mereka memikirkan tentang mereka. Lalu yang terakhir juga ada kecenderungan untuk kurang percaya diri karena mereka mulai bisa berpikir nih mengenai apa yang mereka miliki dan apa yang orang lain pikirkan. Ini terkait dengan poin 4 juga ya. Jadi mereka mulai bisa memikirkan orang lain tuh kira-kira mikir apa ya tentang aku ya gitu. Kira-kira kalau aku ngelakuin kayak ini orang lain bakal menilai aku nggak ya, bakal ngejudge aku nggak ya gitu. Dan ini sangat tampak di dunia media sosial ya, seperti di Instagram, di TikTok, mungkin sekarang Facebook udah nggak gitu banyak ya, atau di Twitter gitu. Jadi mereka lumayan sering memikirkan, aduh kalau aku ngepost ini, aku ngepost foto ini, atau aku ngepost story, kira-kira nanti orang lain bakal komen apa ya? Orang lain bakal ngejudge nggak ya? Atau aku merasa aku kurang bagus nggak ya fotonya dan sebagainya gitu. Jadi mereka semakin aware, kesadaran dirinya itu semakin tinggi, tapi juga karena ada masukan dari orang lain ya, pikiran bahwa orang lain akan berpikir sebagai begini dan sebagainya, mereka jadi itu akan mempengaruhi percaya diri mereka. Boleh dilanjutkan? Oke, tadi sudah sempat terbahas juga mengenai body image ya, persepsi tubuh di masa remaja. Bagaimana mereka sudah mulai peduli sekali tentang penampilannya gitu. Bagaimana mereka present diri mereka gitu di depan umum. Dan di depan umum ini sekarang sudah bukan lagi secara hanya misalnya di mall atau di depan keluarga dan teman-teman, tapi di media sosial ya, di depan publik gitu. Apalagi kalau mereka posting di media sosial, jadi kan semua orang bisa melihat nih, oh penampilan remaja ini seperti apa. Nah, biasanya persepsi tubuh pada remaja, biasanya bagi mereka yang merasa memiliki persepsi tubuh yang kurang baik ya, yang negatif, itu biasanya berhubungan dengan misalnya mereka melihat teman-temannya ada yang mulai diet atau makan sehat, misalnya makannya didikitin atau makannya hanya sayur-sayuran aja gitu. Nah, di situ mereka mulai aware, waduh kok dia diet aku enggak, waduh kok kayak dia kurusan aku enggak gitu. Nah, terus kadang juga tentunya misalnya ada ejekan atau pressure sosial gitu ya mengenai berat badan gitu. Misalnya di media sosial, misalnya kita ngepost sesuatu terus nanti ada yang komentar, ih kok kayaknya kamu lebih berisi ya gitu. Atau mungkin keluarga atau teman suka udah lama nggak ketemu terus ngobrol,
kamu kayaknya lebih berisi ya daripada kita ketemuan ya. Nah, itu sangat sangat mempengaruhi body image mereka. Orang dewasa aja itu bisa sangat berpengaruh gitu ya, apalagi bagi, anak-anak remaja yang masih sangat, mungkin bisa bilang masih sangat bingung gitu, mengalami banyak perubahan at the same time, lalu diberikan komentar seperti itu langsung bisa mempengaruhi persepsi tubuh mereka. Lalu, tentunya bisa dipengaruhi dengan proses pubertas yang terjadi itu ya di tubuh mereka ya. Karena, perubahan hormon dan sebagainya itu terkadang bisa memunculkan kenaikan berat badan di remaja gitu. Jadi ada kemungkinan ada suatu kejadian mungkin, remaja merasa jadi tidak suka nih dengan penampilan mereka karena, "Kok kayaknya aku jadi lebih berisi ya gitu sekarang, aku lebih berat badanku kok naik nih sekarang," gitu, karena pubertas gitu. Mungkin karena hal-hal yang memang tidak bisa mereka kontrol, tapi itu jadi mempengaruhi mereka. Lalu yang terakhir tentunya mengenai melihat banyak konten media sosial mengenai tubuh yang ideal gitu, nah, tubuh yang ideal ini bagi mereka mungkin melihat kalau di media sosial banyak yang suka nge-post, "Oh, badannya kok kurus banget," gitu, "kok cantik banget dari atas sampai bawah, mukanya mulus," gitu ya, "make-up-nya on point, bajunya pas," dan sebagainya gitu. Nah, karena, konten media sosial itu banyak seperti itu, jadinya seakan itulah, pandangan tubuh yang ideal gitu di, pandangan remaja. Mungkin tidak hanya di remaja ya, di dewasa dan anak juga seperti itu gitu. Nah, hal itu berhubungan sangat erat dengan ketidakpuasan mereka mengenai tubuh gitu. Mereka menjadi menggunakan posting-posting, orang di media sosial itu sebagai reference mereka. Oh, inilah the ideal self gitu, inilah the ideal body yang, kita harus punya dan jadinya itu membuat mereka menjadi, memunculkan perasaan kurang percaya diri, insecure, tidak puas gitu mengenai tubuh mereka kalau tidak sesuai dengan, yang the ideal yang ada di media sosial. Nah, itu hal-hal yang sangat perlu diperhatikan, kepada anak-anak remaja kami. Boleh dilanjutkan? Oke, nah tadi kita sudah bahas mengenai, berbagai macam karakteristik remaja ya, dari perubahan fisik, ada perubahan cara berpikir, sosioemosional, pencarian identitas diri gitu, body image. Nah sekarang saya pengen coba kaitkan juga mengenai self esteem itu sendiri gitu. Bagaimana, self esteem itu berpengaruh ya pada remaja dan bagaimana supaya kita bisa membangun self esteem itu. Tapi sebelumnya kita juga perlu memahami apa sih self esteem itu sendiri. Nah, sebenarnya self esteem itu adalah penilaian subjektif seseorang mengenai dirinya sendiri, gitu. Jadi ini tidak selalu hanya bakat atau kemampuan objektif mereka, tapi atau bagaimana mereka dinilai oleh orang lain, tapi ini bagaimana mereka menilai diri sendiri, gitu. Bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri. Jadi kalau individu yang memiliki self esteem yang tinggi dan sehat, itu tidak selalu percaya kalau mereka itu lebih unggul dari orang lain. Jadi bedanya adalah mereka tidak membandingkan diri mereka kepada orang lain, dan tidak merasa bahwa mereka itu lebih dari orang lain kalau mereka memiliki self esteem yang tinggi gitu. Jadi mereka percaya bahwa diri mereka ini sudah cukup gitu. Apa yang mereka miliki baik dalam, fisik maupun, minat, bakat dan sebagainya itu mereka sudah merasa dirinya cukup. Dan, self esteem itu melibatkan 2 hal utama. Yang pertama adalah mereka dapat menerima diri sendiri, ya, acceptance diri mereka, apa yang mereka sudah miliki saat ini itu sudah cukup untuk mereka, dan juga mereka bisa menghargai diri sendiri atau merespek diri mereka, gitu. Mereka bisa menghargai bahwa, oh iya memang aku, sekarang di posisi ini, status aku di sini, gitu. Aku di perjalanan di mana aku memang masih ada di tahapan ini, seperti itu. Jadi 2 hal ini yang perlu yang memang, utama sebagai, patokan untuk melihat self esteem yang sehat itu seperti apa. Oke, demikian kalau, dari pemaparan materi dari saya akan lanjutkan kepada Dinda ya, Din, untuk, ada sedikit ice breaking, selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Kak Gia sudah mau menyampaikan materinya. Ini materinya sangat insightful banget ya. Jadi kita lebih kenal nih sama remaja, kita lebih kenal dengan karakteristik-karakteristik remaja yang banyak perubahan di dalam fisik tadi, ada pubertas, perubahan di dalam psikososialnya, bagaimana dia melihat diri dia, ada perkembangan secara kognitif juga ada perkembangan di dalam sosial emosionalnya gitu. Jadi memang perkembangan-perkembangan dan perubahan yang ada di remaja ini nih adalah karakteristik yang unik nih dari remaja yang mungkin membuat mereka jadi lebih rentan ya untuk, dalam masalah self esteem dan juga penggunaan media sosial yang kita bahas hari ini.
Dan untuk self-esteem sendiri, mungkin kalau tadinya Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini masih, sebenarnya self-esteem tuh apa nih? Dengan penjelasannya Kak Gia tadi sudah lebih terbayang ya, self-esteem itu ternyata tidak berhubungan dengan, membandingkan diri orang lain atau merasa lebih baik dibanding orang lain, tapi lebih kepada menerima diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Sebelum kita lanjut ke pemateri selanjutnya, kita mau bermain game terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Jadi, mungkin nanti kita bisa buka, kolom chat-nya ya. Jadi kita mau bermain tebak gambar nih, tebak tokoh lebih tepatnya. Jadi nanti saya akan menampilkan nih salah satu tokoh, yang sedang trending atau sedang banyak digandrungi nih oleh anak-anak remaja. Kita mau lihat nih di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan apakah kenal dengan tokoh-tokoh ini atau tidak. Oke, mungkin disiapkan dulu nih untuk ngetik, untuk cepet-cepetan siapa yang tahu bisa langsung jawab. Kalau gitu kita mulai mungkin yang pertama, tokohnya adalah boleh di-next? Nah, siapakah dia? Apakah di sini ada Bapak Ibu yang tahu siapakah dia? Oke, udah mulai Udah banyak nih yang banyak itu. menjawab. Mhm. Oh, cepat sekali ya ternyata. Berarti ini memang tokoh ini nih terkenal tidak hanya di anak remaja ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini juga tahu nih siapa nih. Oke, Naura Ayu. Oke, mungkin ada yang mau sharing siapa sih Naura Ayu ini? Terus tahu dari mana gitu? Boleh raise hand, mungkin kita buka. Oke. Anaknya Nola, oh oke pada menjawab di chat nih. Anaknya Nola, oh kelihatan nih berarti ini biasanya orang tua nih yang jawab anaknya Nola Bitri, karena kenalnya sama Nola Bitrinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang menjawab nih penyanyi, oke. Iya jadi memang Naura Ayu sendiri ini adalah salah satu, kalau kita sekarang bilangnya influencer ya, atau salah satu orang yang memang terkenal dan aktif menggunakan sosial media, baik di Instagram ataupun di TikTok, di mana Naura Ayu sendiri adalah seorang penyanyi, dia dari penyanyi cilik dan sekarang dia sudah beranjak remaja dan dia tetap eksis dalam bernyanyi dan juga dia bermain film juga gitu. Nah mungkin selanjutnya saya punya tokoh yang kedua, boleh di next? Nah, kalau tadi Naura, kalau yang ini apakah Bapak Ibu kalian tahu nih atau teman-teman rekan-rekan di sini? Oke, yang jawab nggak tahu, Prince, Gabriel Prince. Oke, ada lagi? Benar nggak ya? Coba kalau dilihat nih, kira-kira ini siapa ya? Apakah mungkin dia anggota BTS? Atau siapakah dia? Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Orang Indonesia, oke. Ini mungkin menjawab ya, bukan BTS ya kalau menurut Bapak atau Ibu Wika nih. TikToker, sekarang influencer, selebgram, oke. Oke, udah pada tahu nih. Mungkin nggak seramai yang tadi ya, karena kalau yang tadi, balik lagi banyak yang masih tahu anaknya Nola Bitri nih. Familiar dengan Nola Bitrinya. Kalau yang ini memang benar jawabannya ya, menjawab Gabriel Prince nih ada Ibu Alia, lalu jawab Prince, itu memang benar, ini adalah Prince, dia adalah salah satu TikToker dan sekarang menjadi influencer dan selebgram, benar nih, terima kasih, kepada Bapak atau Ibu Ki nih yang menjawab. Jadi memang Prince ini salah satu TikToker atau sekarang aktif di media sosial, di Instagram, yang sekarang sedang digandrungi oleh remaja gitu. Jadi kedua tokoh tadi adalah tokoh-tokoh yang memang sekarang lagi banyak aktif dan trending di sosial media, apalagi di kalangan remaja, yang mungkin Bapak Ibu tidak begitu familiar, tapi sebagai orang tua mungkin kita perlu tahu juga ya mengenai hal itu. Tapi kita akan lebih banyak nih membahas mengenai media sosial dan juga bagaimana pengaruhnya kepada self-esteem, bagaimana peran orang tua dengan pemateri selanjutnya. Kalau gitu tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan kepada Kiana Sangadi untuk menyampaikan materi. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Dinda atas kegiatan ice breaking yang sangat menarik ya mengenai influencer media sosial. Ternyata banyak dari Bapak Ibu sudah mengetahui ya mengenai Naura Ayu dan juga Gabriel Prince, jadi cukup update, tapi ada beberapa juga yang belum tahu. Oke, mungkin saya perkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Selamat siang semuanya, saya Kiana Sangadi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah menghadiri sesi hari
sesi hari ini dan juga sudah mengikuti kegiatan tadi. Jadi kalau saya sendiri hari ini akan sharing mengenai penggunaan media sosial di remaja, efeknya terhadap self-esteem, dan bagaimana orang tua dapat membantu remaja mengembangkan self-esteem yang sehat. Baik, boleh tolong next. Oke, sebelum kita membahas itu semua, mungkin mau meluruskan dulu ya definisi dari media sosial itu sebetulnya apa. Nah, jadi media sosial itu adalah media yang melibatkan aspek yang interaktif dan juga partisipatif. Maksudnya itu, jadi di media sosial ini kan kita bisa sekedar menonton saja, melihat konten saja, atau berpartisipasi lebih aktif lagi dengan membuat posting, memberikan likes, memberikan pesan, dan juga mengomentari kepada post orang lain. Nah, beberapa contoh dari media sosial mungkin Bapak dan Ibu juga sudah cukup familiar, ada Instagram, Twitter, Tumblr, YouTube, Facebook, dan mungkin yang sekarang sangat hits itu TikTok. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, memang zaman sekarang ini internet dan media sosial itu sudah menjadi bagian dari keseharian anak remaja ya. Bisa dilihat dari survei yang dilakukan oleh Kominfo, 98% dari anak-anak dan remaja itu mengetahui mengenai internet. Dan sekitar 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Nah, dilakukan lagi survei di tahun 2017 yang melihat bahwa ternyata 93,52% dari anak berusia 9 sampai 19 tahun menggunakan media sosial. Jadi angkanya itu memang sangat tinggi ya Bapak dan Ibu. Jadi mayoritas dari remaja memang sudah menggunakan media sosial. Platform ini juga bisa menjadi hal yang cukup penting ya bagi mereka, karena di app tersebut kan mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya mereka, juga bisa menjadi up to date terhadap informasi mengenai kesukaan mereka, mungkin film-film favorit, artis-artis favorit, dan juga mereka mendapatkan hiburan dari aplikasi-aplikasi ini. Boleh next? Oke. Karena memang media sosial ini kan sudah hal yang lumrah, udah dipakai di sehari-hari ya pada kalangan remaja, tentunya hal ini mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu kepada perkembangan mereka. Salah satunya itu kepada perkembangan self-esteem. Nah, ditemukan di riset selanjutnya memang kalau anak remaja yang cenderung lebih sering menggunakan media sosial dan juga lebih terlibat secara emosional di media sosial. Maksudnya terlibat secara emosional itu mereka mungkin lebih suka, lebih mementingkan gitu media sosial tuh it's their everything gitu, itu menjadi hal yang mereka sangat tertarik. Nah, itu memang cenderung self-esteem-nya itu lebih rendah, dan juga ditemukan bahwa ternyata tingkat kecemasan dan depresifnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan daripada anak yang mungkin lebih jarang menggunakan media sosial. Lalu selain itu ternyata juga ada perilaku-perilaku tertentu di media sosial yang terasosiasi dengan penurunannya self-esteem. Salah satunya itu pertama ada menyukai dan mengomentari post orang lain, dan juga mengevaluasi diri dengan membandingkan diri kita kepada orang lain yang dinilai lebih di media sosial. Nah, tadi kan juga sempat ada kegiatan sedikit ya dari Mbak Dinda mengenai influencer-influencer di media sosial. Nah, memang sekarang itu kan di media sosial itu kita bisa melihat postingnya siapa aja, mau itu artis dari luar negeri, artis Indonesia, ataupun teman sebaya. Nah, di situ bisa terjadi perbandingan. Tadi juga sempat dibahas ya oleh Kak Dianina tadi, anak-anak remaja itu kan sudah bisa memikirkan mengenai opini orang lain, gitu, mengenai opininya diri sendiri juga. Jadi mereka sudah bisa menilai nih, kok si A ini kayaknya lebih cantik ya daripada saya, hidupnya kayaknya lebih keren. Oh, B ini ternyata badannya lebih bagus. Nah, itu bisa membuat self-esteem mereka itu lebih rendah, dan juga memunculkan adanya ketidakpuasan pada tubuh. Karena merasa kalau dirinya itu kurang gitu dibandingkan orang-orang lain yang dilihat di media sosial. Meskipun sebetulnya di media sosial ini banyak sekali konten-konten yang sebetulnya tidak real, yang diedit ataupun hanya diambil dari angle tertentu untuk memperlihatkan suatu persona. Nah, tapi tetap saja itu sangat bisa mempengaruhi remaja-remaja. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan dari tadi kalau memang mahasiswa itu sangat rawan terpengaruh self-esteem-nya oleh media sosial. Namun balik lagi memang media sosial itu menjadi suatu hal yang sudah sangat sulit ya dihindari, karena itu menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu
mungkin pertanyaan yang paling penting itu untuk dijawab adalah bagaimana orang tua itu bisa membantu mengembangkan self-esteem yang sehat pada remaja di masa digital ini. Nah, ini ada 3 hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh orang tua. Pertama adalah memberikan umpan balik yang realistis kepada anak, tapi bukan pujian yang berlebihan. Lalu kedua juga berfokus pada pertumbuhan, jadi dibandingkan untuk anak itu didorong untuk menang atau lebih baik daripada orang lain, mereka fokus untuk mengembangkan diri menjadi versi terbaik dari diri mereka. Lalu ketiga adalah memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada anak. Semua ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Boleh next? Ya, terima kasih. Nah, pertama ini ada realistic positive feedback atau umpan balik yang realistis dan positif. Jadi orang tua dapat menemukan self-esteem yang sehat dengan menemukan realisme pada anak. Tadi juga sempat dijelaskan sedikit oleh Mbak Dianina di awal, kalau anak remaja ini memang cenderung mencari identitas diri kan. Jadi penting untuk mereka itu bisa mengenal diri mereka sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan. Jadi dengan memberikan umpan balik ini, orang tua bisa membantu anak untuk lebih memahami diri mereka, juga berkontribusi pada munculnya hasil positif pada remaja, proses belajar yang lebih baik, dan juga meningkatkan perilaku yang baik pada anak. Nah, sebetulnya mungkin karena anak remaja ini memang ada kecenderungan untuk sensitif ya terhadap kritik. Mungkin kalau diberikan kritik itu kan mereka merasa kurang nyaman, gitu, tidak menyukainya. Tapi sebetulnya mereka itu memang ada kecenderungan untuk mungkin saat diberikan umpan balik yang sifatnya negatif akan mengabaikan hal tersebut. Cuman sebetulnya efek positif itu lebih banyak didapatkan daripada dari umpan balik yang cukup positif dibandingkan umpan balik yang berlebihan. Jadi pujiannya tuh terlalu, oh ya kamu tuh bagus banget loh, kamu tuh wah keren banget lah, paling keren sedunia anak mama sih gitu. Nah itu tuh sebetulnya kurang positif gitu efeknya kepada remaja. Selanjutnya. Oke, nah ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberikan umpan balik yang positif. Pertama adalah fokus pada isu, bukan personal. Jadi kalau memang memberikan umpan balik bisa pada situasi tertentu. Jadi isunya itu saja, bukan kepada anaknya secara keseluruhan. Lalu juga jelaskan situasi dan perilaku yang spesifik yang anak itu bagus gitu. Misalkan kalau dia baru mendapatkan nilai baik gitu, orang tua bisa bilang, oh kamu telah bekerja keras ya dalam belajar untuk tugas ini, mama bangga gitu sama kamu. Jadi bukan cuma wah mama tuh bangga banget deh sama kamu, kamu anak terbaik yang ada gitu. Jadi spesifik ke perilaku yang dilakukan. Lalu kalau terkait dengan media sosial, mungkin kalau anak telah mempost sesuatu hal yang cukup menarik gitu, orang tua bisa bilang, oh mama suka deh postingan kamu yang ini, bagus banget ya foto kamu sama teman-teman. Itu tuh kan spesifik ya ke situasinya, dan juga objektif gitu. Jadi ada bukti dan ada hasil observasi. Nah, ini bisa mendorong proses pembelajaran dan mengubah perubahan anak yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya. Oke, next adalah fokus pada pertumbuhan. Jadi orang tua dapat membantu anak menemukan harga diri dengan mendorong keinginan anak untuk bertumbuh. Nah, ini bukan berarti anak itu diminta untuk lebih baik ya. Jadi bukan berarti followers-nya paling banyak atau likes-nya paling banyak di Instagram. Tapi anak itu diminta untuk terus menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, ini tuh bisa membantu anak menghadapi kesuksesan ataupun kegagalan. Ini sebetulnya penting sekali ya Bapak dan Ibu, karena memang media sosial itu ada aspek yang tadi ya, likes, followers yang mengkuantifikasi popularitas seseorang di media sosial. Jadi seperti yang sudah saya cerita tadi juga, memang remaja itu rawan untuk membandingkan diri sendiri kepada orang lain di media sosial yang dia nilai lebih baik. Jadi dengan menguatkan anak untuk tetap fokus kepada diri sendiri, diharapkan bahwa anak itu mengurangi kebiasaan untuk membandingkan diri kepada orang lain. Boleh next? Oke, ini contoh dari bagaimana mengimplementasikan saat anak itu mengalami kesuksesan atau juga mengalami suatu kegagalan. Jadi kalau memang anak sukses dalam suatu tugas, itu bisa memuji upaya dan strategi yang digunakan oleh anak. Jadi akui keberhasilan anak dan tekankan bahwa itu merupakan hasil kerja keras serta strategi yang efisien. Oh, jadi kayak misalkan kayak, oh kamu menemukan cara yang baik ya untuk mencari solusi dari masalah kamu gitu. Kalau misalkan dia habis
misalnya bertengkar dengan adiknya, lalu dia menemukan solusi yang baik. Lalu selain itu juga kalau misalkan anak memperlihatkan gitu, dia posting di media sosial, mungkin TikTok, suatu video yang dia bikin gitu. Orang tua bisa bilang, oh kamu ternyata sekarang sudah belajar ya dengan baik mengenai video editing, mama lihat posting kamu sekarang lebih menarik di media sosial. Nah, jadi ketika anak-anak menerima pujian yang memang fokus terhadap upaya mereka, itu mereka cenderung lebih merangkul tantangan dan bertahan menghadapi kebutuhan. Nah, dan juga ketika anak itu mengalami kegagalan, orang tua dapat berbicara kepada mereka tentang apa yang mereka pelajari dari pengalaman tersebut, bagaimana mereka dapat mempelajari kesalahan mereka dan memperbaiki diri, dan juga bagaimana mereka itu bisa mendapat bantuan gitu untuk terus untuk diri sendiri. Nah, contoh dari ini mungkin kalau anak nilainya kurang bagus gitu dari suatu ujian, orang tua bisa selain berbicara mengenai, oh bagaimana tanggapan kamu soal ini, gitu, kamu gimana perasaannya, juga bisa melihat, oh kamu kira-kira kenapa nih nilainya kok bisa menurun dari semester lalu, terus apa yang kira-kira bisa dilakukan selanjutnya. Jadi bisa diarahkan mungkin anak mendapatkan pelajaran tambahan dari guru, belajarnya lebih lama, mungkin tidak prokrastinasi, nah itu bisa dilakukan oleh orang tua. Dengan begitu, orang tua bisa mendorong anak-anak untuk merefleksikan pertumbuhan mereka, meningkatkan harga diri mereka, dan juga memicu keinginan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan memperbaiki diri untuk selanjutnya. Oke, boleh next, Kak, tolong. Ya, terima kasih. Nah, yang terakhir ini adalah pemberian kasih sayang tanpa syarat. Nah, ini bisa menumbuhkan self-esteem anak, itu juga melalui menumbuhkan kekokohan gitu dalam anak. Jadi mereka ini yakin kalau orang tua mereka itu akan menyayangi mereka apapun yang terjadi. Nah, jadi orang tua itu menerima anak itu apa adanya, bahkan ketika anak itu mengalami kegagalan. Boleh next. Oke. Memberikan kasih sayang tanpa syarat bukan berarti kita membiarkan anak melakukan apa saja gitu ya, meskipun itu salah, tidak. Tapi tetap kita koreksi, cuman saat mengoreksi mereka mungkin itu dilakukan dengan anak dapat sebagai seorang pribadi. Contoh dari ini, misalkan tadi kan memang anak remaja ini cenderung dia mungkin kalau diminta untuk melakukan sesuatu, misalnya minta lu bantuin adik atau bantuin ibu gitu, mungkin jadi bete, kesel. Nah itu saat anak memperlihatkan kayak gitu, mungkin ibu dan bapak itu bisa menghindari marah kepada anak, tapi memberikan koreksi kepada anak dengan perlahan. Jadi bilang, Dek, kayaknya cara kamu menyampaikan ketidaksukaan kamu kepada mama itu agak kurang mengenakan, dan mungkin bisa dilakukan dengan lebih lembut. Misalkan kalau adik ada pekerja, memang harus ada hal lain yang dilakukan, bisa disampaikan kepada ibu. Nah, itu salah satu hal yang ibu dan bapak bisa lakukan saat anak berperilaku buruk. Nah, saat anak mencapai suatu situasi, kasih sayang tanpa syarat ini tentunya juga bisa diperlihatkan terlepas dari hasil dari usaha mereka. Oke, selanjutnya boleh langsung. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Dinda untuk kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Kiana atas penyampaian materinya yang sangat memberikan insight baru ya sekarang ya, bagaimana sebenarnya peran dari orang tua nih untuk menghadapi anak-anak remaja yang memasuki masa-masa media sosial nih, masuk ke era digital gitu, dan bagaimana caranya untuk membangun self esteem mereka yang sehat gitu. Nah, mungkin tadi sedikit merangkum, jadi memang ada 3 cara ya tadi yang bisa kita coba praktikkan nih. Yang pertama adalah memberikan umpan balik yang realistis dan positif gitu. Jadi kalau pemberian umpan baliknya secara positif akan mungkin lebih mudah dan lebih nyaman untuk diterima oleh remaja, kembali lagi dengan berhubungan sama karakteristik remaja tadi ya, yang sempat disampaikan oleh Gia di awal gitu. Lalu juga berfokus pada pertumbuhan. Jadi memang kita mencoba untuk mengajarkan anak untuk fokus kepada pertumbuhan, fokus pada diri sendiri, bagaimana dia bisa mengimprove diri dia untuk lebih baik dibandingkan dengan membandingkan dengan orang lain. Kita tidak mengajarkan anak untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain, atau membandingkan dengan mungkin anak tetangga, mungkin temannya di sekolah, tapi kita fokus bagaimana anak bisa bagaimana anak bisa mengembangkan diri mereka untuk menjadi lebih baik lagi dengan keadaan mereka saat ini.
Lalu yang ketiga adalah dengan memberikan kasih sayang tanpa syarat. Jadi kita menunjukkan dan memastikan bahwa remaja-remaja ini tuh mengetahui kalau kita menyayangi mereka secara unconditional gitu, tidak ada syaratnya, tidak ada situasi tertentu, tapi baik mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka melakukan sesuatu yang buruk, mereka sukses, mereka melakukan suatu kegagalan, kita tetap menyayangi mereka gitu. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan berbagai materi nih hari ini. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk berlatih nih. Kita tadi sudah mendengar kalau caranya ada 3 nih. Kita akan mencoba untuk melatih realistic positive feedback yang dapat diberikan ke anak, ke remaja, dengan beberapa skenario yang saya berikan nantinya. Untuk jawabannya boleh kita coba sama-sama tuliskan, mungkin kita coba jawab bareng-bareng kira-kira seperti apa, nanti kita bisa diskusi sama-sama juga, kira-kira apakah sudah tepat, apakah ada yang perlu ditambahkan gitu. Kalau ada Bapak Ibu yang bersedia untuk menjawab secara langsung, sepertinya kalau melalui chat kurang enak Mbak, maunya ngomong langsung aja juga boleh, nanti raise hand aja, akan dibantu oleh operator untuk di-unmute gitu. Oke, mungkin kita coba dulu ke skenario yang pertama nih, boleh di next? Nah, skenario yang pertama adalah anak Anda nih, remaja, mendapat komentar negatif dari postingannya di media sosial. Jadi, saat anak Anda atau saat remaja memposting sesuatu di media sosial, lalu mendapat komentar yang negatif gitu. Bagaimana sih Anda memberikan feedback atau merespon hal tersebut? Mungkin boleh nih kita sambil pikirkan, kita coba bagaimana ya caranya, boleh dituliskan di kolom chat. Kayaknya kolom chat tadi sudah dibuka ya oleh operator. Atau jika ada yang ingin menjawab dengan langsung secara mau menyampaikan secara lisan langsung boleh juga. Raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan. Di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, jadi di sini malah kita mewadahi nih, kita latihan, gimana sih caranya sebenarnya gitu. Jadi tidak usah takut salah, boleh dijawab aja. Sembari kita melatih nih, mungkin kalau di depan anak langsung kita latihan, agak deg-degan juga ya, takut nanti salah gitu. Jadi kita berikan wadah nih untuk kita latihan bersama-sama saat ini. Mungkin ada yang mau mencoba? Boleh. Atau masih memikirkan nih, kira-kira harus menjawab apa ya? Harus merespon apa ya? Oke. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya coba untuk hibur, Mbak. Oke. Terima kasih, Ibu Rani, untuk responnya. Ada lagi yang mau mencoba? Nah, mungkin menghibur ini kita bisa coba cari tahu juga ya menghiburnya seperti apa sih, mengingatkan anak terlalu fokus pada kelebihan yang ada di postingan tersebut. Wah, baik sekali nih jawabannya dari Ibu Lili. Jadi kita memang mengingatkan kembali nih untuk anak fokus pada kelebihan yang ada di postingan tersebut. Itu salah satu cara yang sangat baik gitu. Saya akan menyatakan menurut dia apa yang kamu posting buruk. Coba perhatikan baik-baik komentarnya. Apa yang bisa diperbaiki dari postinganmu? Oke, mungkin yang Ibu Sulistia ini berarti kita tanya dulu ya ke anak itu, apakah menurut dia sebenarnya postingannya itu buruk seperti yang disampaikan di komentar atau tidak, gitu. Jadi kalau misalnya memang dan kita minta anak untuk memperhatikan dan merefleksikan nih, apakah sebenarnya hal itu benar atau tidak, dan apa yang bisa diperbaiki dari apa yang dia posting. Begitu ya mungkin Bu Sulistia ya? Oke, ada lagi yang menjawab. Saya akan tanya dulu bagaimana perasaan anak dan apa yang mereka butuhkan untuk merasa lebih baik. Oh, bagus sekali nih dari Ibu Diajeng. Jadi memang kita tanyakan dulu bagaimana perasaan mereka, kita bangun kenyamanan, kita bangun trust dengan anak untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan saat ini. Gitu. Menganalisa bareng-bareng hasil postingannya nih, apa yang keliru dari postingannya, biarkan dia berpikir juga. Bagus sekali juga nih jawaban dari Bu Nia, jadi kita coba untuk refleksi bareng-bareng ya. Kita mencoba untuk merefleksikan bareng-bareng apa sih sebenarnya yang menurut dia bagaimana postingannya, apakah memang ada yang keliru atau tidak gitu. Menghibur dan memfokuskan pada kelebihan anak dan meninjau kembali komentar negatif tersebut, apakah berasal dari apa yang diposting anak atau memang dari faktor luar. Oke, bisa
Jadi kita memang fokus pada kelebihan anak nih kita sampaikan, lalu juga kembali lagi banyak yang mengingatkan untuk merefleksikan nih, apakah sebenarnya memang itu benar atau tidak, apakah itu memang karena postingan tersebut atau memang ada faktor luar di lain itu, gitu. Ibu Sekar menjawab nih, memastikan postingan anak saya terlebih dahulu, kalau memang tidak ada yang salah, saya akan memberitahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan sepihak, dan semua masukan diterima, namun jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Oke, baik. Jadi kita ini juga yang jawab Bu Sekar benar ya, jadi kita memang menyampaikan kalau kita memang bisa menerima komentar itu tidak apa-apa, tapi kita juga lebih banyak fokus kepada diri sendiri, gimana kita bisa, mengimprove diri kita bukan cuma menyenangkan orang lain. Mungkin akan berhubungan juga nih sama tadi poin bagaimana kita untuk mengembangkan pertumbuhan ya, fokus pada pertumbuhan. Apresiasi bahwa postingan itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada komentar buruk dari postingan kita coba lihat lagi, apa yang salah. Oke, dari faktor luar ingatkan anak bahwa tidak bisa mengendalikan situasi luar, lainnya lebih mengajarkan mengendalikan apa yang saya kendalikan. Wah, jawabannya Bapak Ibu sekalian ini udah sangat tepat. Saya senang banget saat membaca jawaban-jawabannya, sudah sangat banyak yang aware nih kalau memang kita bisa membantu untuk merefleksikan, untuk membantu dan mengajak anak merefleksikan, kita coba sampaikan baik-baik, seperti apa sih perasaan mereka, bagaimana menurut mereka, apa yang mereka pikirkan dari postingan tersebut, dan juga setelah itu kita mengajak anak-anak untuk, fokus kepada diri kita sendiri, apa yang bisa di-improve, dan apa yang bisa, kita perbaiki dari diri kita sendiri, gitu. Ya, dan ada juga yang ditekankan lagi sama Ibu Nia, yang penting memastikan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, atau ada orang lain yang memang tidak bisa kita kontrol, itu juga hal yang baik, balik lagi karena karakteristik anak remaja masih sangat egosentris ya, atau sangat terfokus pada diri mereka. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu jawabannya untuk skenario 1 ini, saya senang banget melihat jawabannya. Sepertinya udah pada siap nih untuk bagaimana nanti harus merespon remaja-remaja saat datang dengan keluhan-keluhan mereka nih. Mungkin kalau gitu biar semakin mantap dan yakin, kita bisa masuk ke skenario yang kedua nih. Kira-kira seperti apa sih responnya? Nah, skenario yang kedua adalah dari perspektif yang berbeda nih. Jadi saat ini adalah anak Anda diketahui memberikan komentar negatif kepada orang lain di media sosial. Kira-kira bagaimana cara memberikan feedback kepada anak Anda ya? Boleh di-share jawabannya di chat, atau kalau ada yang mau share langsung juga boleh ya. Boleh banget untuk raise hand dan mau ngomong aja gitu. Oke, boleh coba dirangkai dulu nih, kira-kira gimana ya kalau ternyata anak Anda nih yang memberikan komentar negatif gitu pada orang lain. Hmm. Oke, yang pertama dari jawaban dari Ibu Jihan nih, menanyakan terlebih dahulu alasan hal tersebut dengan memberi pengertian bahwa lebih baik diam daripada memberikan komentar buruk kepada orang lain. Oke, jadi memang ditanyakan terlebih dahulu nih alasannya mengapa ia memberikan komentar seperti itu. Dan mungkin kita bisa juga menekankan bahwa kalau misalnya memang kita tidak punya sesuatu yang baik untuk disampaikan ke orang lain, kita tidak perlu memberikan komentar yang buruk. Juga kita bisa menambahkan nih pujian bagaimana komentar negatif itu akan berpengaruh atau akan berimpact kepada, orang lain gitu. Jadi biar anak remaja juga bisa lebih memahami kalau yang dilakukan itu sebenarnya memberikan dampak loh ke orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada juga dari Ibu Sekar, saya akan cek postingan tersebut dan menanyakan mengapa anak saya menilai postingan tersebut buruk. Dan jika memang pendapat anak saya terima, namun penyampaian tidak tepat, berusaha untuk menyarankan bagaimana memberikan masukan dengan cara yang baik. Oh, udah bagus banget ya jawabannya Bu Sekar. Jadi memang kita kembali lagi kita tanyakan dulu, lalu jika memang sesuatu yang dia jawab itu memang, benar gitu ya, ada dengan alasan yang alasan yang benar, tapi mungkin penyampaiannya yang salah, kita bisa coba menyarankan bagaimana cara menyampaikan dengan benar. Lalu tadi, Ibu Diajeng juga, apa tujuannya gitu, lalu bagaimana hal ini jika terjadi pada diri mereka, ini juga salah satu hal yang baik nih. Mengingat karakteristik remaja, kita bisa coba untuk mengajak anak merefleksikan dan mencerminkan
kejadian ini bagaimana jika itu memang terjadi pada dia. Jadi anak lebih relate nih, remaja yang masih terfokus kepada dia sendiri, jadi lebih relate dengan, "Oh iya ya kalau saya digituin saya akan merasa seperti apa sih?" Gitu. Dan gimana caranya memberikan komentar dengan lebih baik. Kayak refleksikan gimana reaksinya, tanyakan mengapa, apa yang membuat anak tidak suka dengan postingan tersebut gitu, bagaimana perasaannya. Nah, kenapa kamu meninggalkan komentar tersebut? Kalau seseorang meninggalkan komentar negatif, bagaimana perasaanmu? Menurut kamu bagaimana perasaan orang lain melihat komentarmu? Oke. Wah, saya juga senang banget ngeliat jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah merespon. Jawaban-jawabannya udah tepat banget dan saya sangat senang bagaimana Bapak Ibu selalu menekankan di awal menanyakan terlebih dahulu nih mengapa ia melakukan itu, mengapa ia memberikan komentar seperti itu, apa tujuannya, apakah ada maksud tertentu, bagaimana perasaannya dia, dan juga mengajak untuk merefleksikan bagaimana jika itu terjadi pada dia dan juga yang terakhir adalah memberi saran. Jadi kita bukan menyuruh tapi kita memberi saran dan mendiskusikan kira-kira bagaimana sih caranya kalau memang ada yang ingin kamu sampaikan ke orang lain, apakah ini sudah tepat atau belum? Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, udah sangat benar dan sangat oke deh, pokoknya saya senang banget ngelihat jawaban-jawabannya. Mungkin kita lanjut sebentar ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit tips nih saat berbicara dengan anak remaja gitu. Jadi tadi memang, Bapak Ibu sini kayaknya udah sangat siap ya untuk melatih bagaimana berbicara dengan anak gitu. Udah nggak lagi yang saat melakukan kesalahan terus yang kayak, "Duh kamu gimana sih masa komen kayak gitu temannya, kamu tuh nakal banget sih, jahat banget." Kita udah nggak lagi seperti itu, saya sangat senang dengan hal itu. Mungkin ini sedikit tips berbicara dengan anak gitu. Yang pertama adalah kita bisa memilih waktu atau timing yang tepat. Jadi waktu dan timing ini tuh pastikan masih relevan dengan isu atau masalah yang sedang dibahas, atau saat anak berperilaku baik, maka masih relevan dengan kapan perilaku itu muncul, gitu. Jadi, jangan misalnya anak melakukan sesuatunya hari ini, terus baru dibahasnya 2 minggu lagi, gitu. Itu udah kejauhan, anak juga bingung kenapa tiba-tiba membahas ini, gitu. Jadi, pastikan masih dalam waktu yang relevan. Jika memang bisa secepat mungkin, itu akan lebih baik, karena anak bisa lebih mudah untuk melihat apa hubungannya gitu, bagaimana kejadian ini itu berimpak pada dia. Lalu pastikan juga memilih waktu yang tepat ini bagi Anda ataupun bagi remaja gitu untuk membangun pembicaraan. Jadi mungkin kalau Anda sedang lelah gitu, ada masalah juga di tempat kerja atau saat ini sedang capek habis ada acara, terus Anda berusaha untuk membicarakan saat itu mungkin hasilnya tidak akan baik ataupun saat remaja sedang dalam keadaan yang tidak baik juga, mungkin mereka juga sedang lelah, sedang lagi emosi atau seperti sebagainya. Jadi kita cari waktu timing yang tepat di mana, bapak ibu ataupun anak remaja bisa berbicara dengan baik. Lalu yang kedua adalah pilih media komunikasi yang sesuai. Jadi saat ini kan memang media komunikasi itu udah sangat banyak ya, bisa lewat chat, bisa lewat telepon, bisa ketemu langsung, video call, dan berbagai, media komunikasi yang ada gitu. Nah, pastikan menggunakan media komunikasi yang paling besar membuat kesempatan terbangunnya kepercayaan dan kejujuran. Jadi kita memilih media komunikasi yang membuat nyaman, bagaimana kita saling jujur, saling percaya, dan memberikan kesempatan paling kecil untuk adanya salah paham. Jadi kalau bisa, bagaimana kita mencari media komunikasi yang memang paling minim kemungkinan salah pahamnya terjadi, gitu. Mungkin kalau sekarang yang memang paling baik adalah dengan kita berbicara langsung. Tapi ada juga mungkin yang merasa kalau dia bicara langsung, itu dia lebih sulit untuk berbicara secara spontan, lebih suka saat dituliskan, misalnya melalui chat, dan nanti dipastikan lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah berpegang pada fakta. Mungkin juga tadi sempat dibahas ya sama Kiana, saat kita berbicara, dengan anak remaja atau saat kita memberikan feedback sebenarnya in general, pastikan kalau kita itu memberikan sesuatu berdasarkan bukti atau fakta yang ada secara objektif gitu. Jadi memang tidak berdasarkan sentimen atau penilaian personal kita gitu. Jadi, "Kamu sih lagian kayak gini gini gini," atau ya, "Kamu sih kebiasaan gini gini." Mungkin kita bisa lebih ke bukti dan fakta yang ada gitu. Dengan kamu melakukan ini, kan jadinya seperti ini gitu. Jadi memang kita fokus kepada bukti dan fakta yang ada. Lalu yang terakhir adalah diskusikan alternatif solusi. Yang ini tadi udah Bapak Ibu sampaikan juga, kita berdiskusi untuk mencari alternatif solusi. Jadi memang kita memberikan arahan dan rekomendasi untuk mereka membantu meningkatkan perilakunya,
Tapi kita di akhir akan menanyakan kembali nih, mana sih solusi yang terbaik bagi mereka dan bagaimana kita bisa membantu mereka untuk berefleksi dan memilih solusi tersebut, gitu. Jadi ini adalah sedikit tips yang mungkin tadi Bapak Ibu juga udah sempat memasukkan ya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan skenario tadi. Oke, mungkin kalau gitu kita next. Nah, berarti tadi adalah akhir dari pemberian materi dan pelatihan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan dalam kegiatan pelatihan tadi. Jadi sekarang kita membuka sesi tanya jawab nih. Boleh kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, di-scan barcode-nya atau bisa juga untuk mengklik link ya. Sudah dikirimkan linknya di chat ya. Bisa juga diklik link yang ada di chat. Dan kita bisa coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Mungkin nih ada satu pertanyaan yang masuk nih. Di era digital ini masih sangat banyak distraksi positif maupun negatif. Apakah platform media psikologi, media sosial ya berarti, media sosial psikologi ini masih efektif untuk meningkatkan motivasi kepada remaja? Dan bagaimana caranya biar itu bisa menjadi efektif? Oke, mungkin Kak Gia mau menjawab? Boleh. Terima kasih Dinda. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik. Saya akan coba jawab ya. Jadi sebenarnya untuk menilai efektifan suatu media sosial psikologi dengan konten psikologi, itu semua bergantung pada bagaimana remaja menggunakan informasi dari konten tersebut. Gitu. Jadi misalnya dia membaca nih suatu post yang ada tulisan atau ada gambar yang memang tujuannya itu untuk beredukatif dan motivatif, dan remaja dapat mengambil intisari dari konten tersebut dan diterapkan ke dalam rencana dan kehidupan mereka, itu tentunya menjadi efektif. Tapi tergantung juga jatuhnya akhirnya bagaimana remaja sendiri menilainya gitu. Dan sebenarnya kalau distraksi positif dan negatif itu kan akan selalu ada ya gitu, dan mungkin akan semakin banyak, apalagi di Instagram sekali kita ngelihat post ya tentang yang post konten edukatif, tapi tiba-tiba nanti ada post tentang makanan gitu, atau review barang atau influencer dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita mungkin sebagai orang tua juga bisa memonitor gitu ya, mengingatkan, coba deh baca konten-konten yang sifatnya lebih edukatif. Dan kan sekarang orang tua juga sudah banyak yang menggunakan Instagram. Di situ juga bisa nanti orang tua share ke mereka gitu, cari konten-konten psikologi, konten-konten lainnya yang bersifat edukatif, motivatif kepada untuk anak-anak, lalu bisa di-share di Instagram langsung. Jadi mereka bisa langsung akses dan bisa langsung baca gitu. Itu kemungkinan untuk mereka lebih membaca dan lebih mau dan lebih bisa menerapkannya itu kemungkinannya mungkin lebih tinggi gitu. Dan tentunya kalau bisa cari konten-konten yang sangat menarik gitu untuk remaja. Jadi bukan hanya tulisan, tapi mungkin yang dengan baik gambar atau banyak menggunakan contoh-contoh yang relevan bagi mereka gitu. Tentunya itu akan meningkatkan kemungkinan keefektifan dari media sosial tersebut. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Gia. Jadi semoga menjawab ya tadi dengan kita melihat juga bagaimana keefektifan ini tergantung gimana informasi dan konten ini diterima ya oleh remaja. Maka dari itu peran orang tua untuk memastikan anak ini menerima konten yang tepat dan memahami konten itu dengan baik juga menjadi salah satu faktor yang penting gitu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan nih mengenai apa saja sih aspek-aspek yang terdapat pada self-esteem secara umum gitu. Dan bisakah beri contoh mengenai self-esteem yang tinggi maupun self-esteem yang rendah? Ya mungkin dari Kiana mau menjawab? Ya, boleh. Terima kasih, Mbak Dinda. Ya, tadi sebenarnya sudah sempat diulas sedikit ya oleh Kak Gia saat membahas mengenai self-esteem. Jadi memang aspek dari self-esteem itu kan seseorang bisa menerima dirinya dan juga menghargai dirinya sendiri. Maksud dari menerima diri sendiri itu seperti apa? Jadi tentunya dia harus mengetahui kelemahannya itu di mana, kekuatannya itu di mana, dan tahu kalau oh itu tuh nggak apa-apa gitu. Orang mempunyai suatu kelemahan itu tuh suatu hal yang normal dan suatu hal yang lumrah. Nah ini juga individu itu harus bisa menghargai diri sendiri. Jadi mengetahui kalau oh kekuatan-kekuatan aku ini dan itu tuh bagus gitu. Aku tuh orang yang worthy untuk mempunyai kekuatan-kekuatan tersebut. Jadi misalkan kalau saat remaja ibu ini memang dia itu
cenderungnya leadership skills-nya bagus gitu, dia orang yang terlihat sangat bagus public speaking-nya, sangat bagus untuk membantu mengarahkan teman-temannya, dan dia mendapatkan bagian sebagai ketua OSIS gitu misalkan. Nah, dia tuh bisa percaya diri kok, oh aku tuh seseorang yang cocok gitu untuk di posisi ini gitu, karena saya memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk posisi ini. Nah, itu tuh contoh-contoh orang yang self esteem-nya itu sehat. Dan juga yang self esteem sehat ini cenderung memiliki ekspektasi yang realistis dan pantas untuk diri sendiri. Jadi bukan berarti kalau self esteem-nya ini bagus, dia kayak aku bisa menjadi orang terbaik di sekolah aku gitu, bisa rankingnya nomor 1 terus, tapi tahu oke, misalkan saya ini bagus di matematika, di fisika gitu, tapi kalau bahasa Inggrisnya kayaknya kurang bagus ya. Jadi nanti saat misalkan dia tes dan ternyata oh matematika dan fisikanya itu 100, tapi bahasa Inggrisnya itu masih di let's say 75, itu dia tidak terlalu terpuruk gitu, karena dia tahu kalau dia mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Dan yang self esteem tinggi ini cenderung mereka itu terbuka gitu untuk terus improving themselves tanpa menyalahkan diri sendiri. Jadi tahu misalkan yang tadi itu, oh ternyata bahasa Inggris aku masih kurang ya. Oke, berarti aku butuh apa nih? Oke, aku butuh bantuan gitu dari orang lain untuk terus memperbaiki bahasa Inggris aku. Misalkan les bahasa Inggris atau lebih banyak berbicara bahasa Inggris di rumah gitu bersama ibu mereka atau siapapun itu. Nah, itu kurang lebih karakteristik dari yang self esteem yang sehat. Kalau yang self esteem-nya ini rendah itu seperti apa sih contohnya? Misalkan yang sangat terlihat itu tentunya kurang percaya diri. Jadi misalkan kalau disuruh jawab di kelas gitu, mereka tuh kayak aduh takut gitu buat jawab pertanyaan gitu, meskipun mereka sebetulnya tahu jawabannya. Jadi lebih ke again mereka takut salah, mereka merasa kalau diri mereka itu tuh kurang bagus gitu. Kalau oh aku pasti nih salah nih, aku nggak akan memperlihatkan yang terbaik dari diri aku. Nah, itu tuh salah satu contohnya. Jadi mereka itu sering cemas, sering meragukan diri sendiri, dan juga meskipun tuh mereka kemampuannya itu sangat tinggi dan oleh lingkungan itu sering dipuji gitu, mereka tuh kurang percaya dengan pujian itu. Bisa jadi kayak, ah enggak, dia bohong, puji-puji aku biar aku senang aja gitu, sebetulnya tuh aku nggak bagus gitu, aku tetap kurang gitu. Nah, itu tuh salah satu contohnya. Dan berbeda dari anak yang cenderung self esteem-nya ini lebih tinggi, mungkin mereka itu sensitif juga ya lebih sensitif terhadap kritik. Jadi kalau memang ada kritik, mereka itu langsung memikir kalau oh ya udah aku emang jelek aja gitu, nggak ada cara lain gitu untuk keluar dari ini. Jadi sulit gitu untuk mencari bantuan, meskipun bantuan itu ada di sekeliling mereka. Lalu seperti yang tadi saya juga bilang, mereka kan takut ya terhadap kegagalan, takut kepada aduh nanti di masa depannya kayak gimana gitu misalkan. Nah, itu juga jadinya karena banyak ketakutan dan keraguan, itu cenderung mereka menjadi people pleaser. People pleaser ini maksudnya udah mereka ngikutin apa aja gitu kata orang lain gitu. Kalau orang lain nyuruh mereka apa, mereka tuh iya iya aja, karena mereka takut tidak disukai gitu, takut di turn down oleh orang lain, takut dihindari, di reject. Nah, oleh karena itu mereka mungkin ada beberapa hubungan-hubungan yang kurang sehat. Itu kurang lebih beberapa contoh-contoh dari low self esteem. Saya harap sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih Kiana atas jawabannya. Semoga tadi jawabannya sudah lebih terbayang ya Bapak Ibu ya. Oke, nah mungkin selanjutnya saya ingin mencoba menjawab nih salah satu pertanyaan yang muncul adalah anak-anak kecil atau usia sekolah dasar kan juga membentuk geng. Apa bedanya geng anak sekolah dasar dengan geng remaja gitu. Jadi memang kalau di sini bedanya untuk pertemanan di dalam remaja ini memang sudah lebih kompleks dibanding saat anak-anak usia sekolah dasar gitu. Di awal mungkin memang mereka membentuk pertemanan, membentuk geng gitu untuk atau grup karena memang dia lebih ingin untuk bermain bersama, memiliki kegiatan yang ingin lakukan bersama gitu. Jadi ingin sudah mulai munculnya keinginan untuk berteman dan mempunyai sahabat, tapi memang lebih banyak untuk kegiatan bermain gitu. Nah, saat sudah memasuki remaja, ini memang biasanya sudah lebih intens untuk berinteraksi dengan teman, kembali lagi dengan mereka mempunyai sebuah minat atau sebuah interest yang mungkin dia mencari orang-orang yang memiliki interest yang sama, dan juga ada
faktor-faktor di mana saat remaja ini sudah lebih kompleks nih, pertemanannya itu sudah mungkin lebih mirip dengan orang dewasa ya, seperti kita saat punya teman, sudah lebih banyak curhat, lebih banyak sharing mengenai masalah, sharing mengenai diri dia gitu, lebih banyak untuk bertukar pikiran, lebih banyak untuk resiprokal, itu membuat saat remaja ini memang secara perkembangan dia akan lebih fokus kepada pertemanan, mereka akan lebih fokus kepada peer group-nya nih dibanding saat anak-anak usia kecil atau sekolah dasar gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak sekolah dasar itu masih tidak ada masalah nih saat dia harus bermain sendiri gitu. Pertemanan itu masih berubah-ubah, bisa jadi hari ini main sama si A, besok main sama si B, besoknya main sama si C gitu. Sedangkan kalau anak remaja dia akan membentuk zona nyamannya dia dan dia sudah punya peer group yang dia rasa ia bisa percaya nih, yang paling mengerti dia. Sehingga pertemanan di remaja ini saat pertemanan mereka punya grup pertemanan itu akan lebih kompleks dibanding anak usia sekolah dasar atau anak-anak pas usia yang lebih kecil. Mungkin seperti itu penjelasannya, semoga terjawab penjelasannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Oke, coba sambil kita lihat ada pertanyaan apa lagi yang mau dijawab mungkin? Kalau dari Kak Gia atau Kiana ada yang mau langsung dijawab juga boleh nih pertanyaannya, jika ada yang dirasa Oke. banyak nih keresahannya. Iya, kayaknya ada nih yang nanya, ada anak yang kesulitan ketika harus membuat keputusan dengan cepat. Bagaimana cara kita mengajarkan anak untuk bisa membuat keputusan sendiri dengan cepat? Oke, saya coba jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini orang tua bisa membantu anak dengan cara awalnya memberikan contoh dulu nih, gimana sih cara membuat atau mengambil keputusan yang tepat gitu dan secara lebih cepat gitu ya. Jadi membantu anak ini membentuk suatu framework gitu ya, kerangka di pikiran mereka, gimana sih cara berpikir untuk mengambil cara berpikir untuk bisa mengambil keputusan. Dan tentunya ini melibatkan banyak diskusi dengan anak, lalu juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pros-nya apa, cons-nya apa gitu ya. Apa faktor positif dan faktor negatif jika dia mengambil keputusan itu. Nah, di situ kita melatih anak supaya mereka bisa berpikir, "Oke, kalau aku ambil ini konsekuensinya apa? Kalau aku ambil yang, satu lagi konsekuensinya apa?" Gitu kan, mereka ini sebenarnya sudah bisa ya, memikirkan skenario yang akan terjadi, tapi gimana nih supaya dia bisa membuat pilihan yang lebih tepat gitu, di situasi yang sesuai. Nah, di sini dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, mereka juga bisa melihat, oke, kira-kira faktor kontra atau faktor negatif apa yang yang masih bisa aku toleransi gitu, yang masih bisa dampaknya itu tidak terlalu besar. Nah, di situ kita melatih anak supaya bisa melihat juga bahwa dalam suatu keputusan itu, tidak selalu keputusannya akan menghasilkan yang semuanya positif gitu. Mungkin ada hal-hal yang harus di-sacrifice gitu ya. Jadi, nah disitulah kita bisa membantu anak pelan-pelan ya, tentunya perlahan-lahan, step by step, dan kalau misalnya pun keputusan yang diambil itu ternyata belum sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, belum tepat, berikanlah feedback gitu, seperti yang tadi sudah dibahas oleh Kiana dan Dinda juga gitu. Apresiasikan dulu gitu effort yang sudah diberikan, oleh remaja, lalu setelahnya berikan pengarahan, gimana sih supaya kita bisa melihat situasinya, dengan cara pandang yang lain gitu, dengan secara garis besar, supaya mereka selanjutnya bisa, mengambil keputusan yang lebih tepat. Begitu. Semoga cukup menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Gia atas jawabannya. Sepertinya tadi ada yang raise hand ya? Yang raise hand apakah jadi ingin bertanya? Oke, mungkin kalau ya tadi ada yang raise hand apakah jadi bertanya? Kalau tidak mungkin kita kembali ke pertanyaan di Mentimeter dulu ya, kalau gitu. Oke, mungkin dari Kiana nih, dari pertanyaannya apakah ada yang mau dijawab dulu? Boleh, Kak. Ini aku mau jawab yang spesifik mengenai media sosial remaja ya. Bagaimana menyikapi remaja yang memiliki second account Instagram dan belum mau memberitahukan orang tua akun tersebut? Ya, memang Bapak dan Ibu ini menjadi hal yang sering terjadi ya di remaja. Sekarang kan bisa ada second account, third account, bahkan fourth account gitu yang isinya mungkin hanya mereka dan teman-teman dan mereka tidak ingin sharing mengenai hal yang mereka post gitu dalam media sosial tersebut. Nah, yang mungkin pertama yang perlu diingat karena memang anak-anak
ini kan sudah remaja ya, tadi juga sudah diceritakan kalau mereka itu cenderung ingin mendekat kepada teman dan mungkin saat-saatnya masih sedikit menjauh dari keluarga. Nah, karena itu mungkin ada hal-hal yang mereka ingin diskusikan dengan teman-teman mereka saja gitu. Misalkan sharing memes, hal-hal yang lucu yang mungkin orang tua tidak akan begitu ngerti gitu, atau mereka takut kalau misalkan diposting di first account mereka, ada orang-orang yang akan menjudge mereka dan mereka hanya merasa safe di second account ini. Jadi pertama orang tua memang harus menghargai privasi anak karena usianya juga sudah makin besar ya mereka. Dan selain itu, tapi orang tua juga harus tetap membuka diskusi gitu mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial, apa yang bisa di-share, apa yang mungkin jangan di-share gitu, dan bagaimana anak itu dapat tetap sehat gitu dalam menggunakan media sosial, dan kira-kira konten-konten seperti apa yang anak boleh lihat di media sosial. Jadi diskusinya itu tetap terbuka, namun tidak melanggar privasinya si anak itu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Mungkin dari Kak Gia atau Kak Dina ada yang mau ditambahkan, Kak, mengenai hal tersebut? Mungkin sudah cukup, Ki. Kalau dari aku udah tepat sekali jawabannya Kiana. Terima kasih Kiana atas jawabannya. Tadi untuk yang resen katanya mau memberi pertanyaan kembali, boleh silakan. Oke, silakan kepada kakak atau Ibu Sarah Safiani, boleh dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Kak. Sebelumnya saya ini guru BK ya, yang dimana saya juga sering menghadapi remaja dan juga anak-anak. Dan di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara menjelaskan? Ada 2 pertanyaan sih Kak sebenarnya. Jadi pertanyaan pertama dulu nih, bagaimana cara menjelaskan ke remaja tersebut, mereka masuk ke masa transisi dari remaja ke remaja akhir, yang biasanya saya menghadapi anak-anak yang sudah kelas 12 atau bahkan yang sudah lulus gitu ya. Dan bagaimana dari masa remaja dia ke remaja akhir, kemudian dan bagaimana meregulasi ketidakpercayaan diri dan ketidaknyamanan yang mereka rasakan dari SMA ke universitas atau bahkan dari di kelas mereka sendiri gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk menguatkan remaja yang di mana remaja tersebut itu terlalu manja dan terlalu bergantung dengan teman dan orang tua. Jadi konseli saya ini, klien saya ini merasa sangat tidak percaya diri dan tidak nyaman dengan lingkungan kampus barunya, yang dimana dia ini tuh dari Jakarta pindah ke Bandung, yang dimana kulturnya beda, orang-orangnya beda, dan dia jauh dari orang tua. Nah, jadi solusinya ketika dia merasa tidak nyaman, dia setiap hari Sabtu Minggu pulang ke Jakarta, yang dimana itu menyita ongkos dan waktunya. Jadi gimana caranya dia untuk bisa bertahan di kota Bandung yang sangat berbeda dengan Jakarta, dan juga di kota Bandung ini dia jauh dari orang tua. Gimana cara untuk biar dia mandiri dan juga percaya diri, juga bisa kuat gitu kuliah di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Sarah ya atas pertanyaannya. Berarti yang pertama ini adalah bagaimana cara menjelaskan ke anak bahwa ia tuh memasuki masa transisi dari remaja madya atau dari SMA terus ke remaja akhir, mungkin udah mulai masuk ke kuliah gitu ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara meregulasi rasa tidak percaya diri anak yang sudah ia rasakan sejak SMA saat ia masuk ke universitas. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menguatkan remaja yang saat ini mungkin masih terlalu manja atau terlalu bergantung agar bisa bertransisi dan beradaptasi di lingkungan barunya gitu. Oke, mungkin dari Kegia atau Kiana yang mau menjawab terlebih dahulu. Oke, mungkin saya coba jawab yang bagian regulasi dulu kali ya. Bagaimana cara regulasi rasa tidak percaya diri mereka rasakan dari SMA ke universitas. Pertama, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Senang sekali bisa mendapatkan pertanyaan yang membuka diskusi juga gitu. Oke, kalau cara meregulasi rasa tidak percaya diri yang remaja rasakan dari SMA ke universitas, ya tentunya itu ada transisi lagi ya gitu ya, dari SMA ke universitas karena lingkungannya berbeda, sometimes tempat tinggalnya berbeda, guru-gurunya pun juga berbeda, teman-teman berbeda, jadi ada rasa takut gitu ya, rasa cemas, rasa insecure, kadang pun jadi memunculkan rasa tidak percaya diri gitu. Mungkin yang bisa pertama dilakukan adalah tentunya didampingi terlebih dahulu ya gitu, jadi sering banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol, berdiskusi,
cari tahu juga sebenarnya alasan dia tidak percaya diri itu apa gitu penyebabnya. Faktor utamanya itu apa gitu. Apakah karena ada suatu hal tertentu yang terjadi atau memang itu muncul dari secara internal dari diri dia gitu. Itu juga harus diketahui gitu supaya kita pun saat memberikan saran kepada anaknya itu bisa lebih terfokus juga gitu dengan apa yang dia butuhkan gitu. Jadi didengarkan sebenarnya concern dia itu apa, kenapa gitu, tentunya tanpa memberikan judgement ya gitu. Lalu juga mungkin bisa juga dibantu dengan kalau misalnya kalau yang saya lihat misal rasa percaya diri dari SMA ke universitas gitu, banyak yang muncul karena mungkin nanti pas ketemu teman-teman baru di anak uni, kan background-nya semua beda ya, mungkin ada yang dari SMA mana, dari kota mana gitu. Jadi kadang ada kurang percaya diri karena aduh takut yang lain tuh jauh lebih pintar, contohnya gitu ya. Yang lain jauh lebih berpengalaman, mungkin ada yang udah pernah volunteer atau ada yang pernah bahkan magang dan sebagainya padahal baru masuk nih ke university gitu. Nah, di situ kita bisa bantu si anak ini supaya bisa identify dulu juga gitu, kekuatan yang dia miliki itu apa sih gitu. Karena memang semua orang memiliki strength dan experiences yang berbeda-beda gitu. Jadi, nggak bisa selalu kita bandingkan diri kita dengan orang lain, serta-merta gitu. Jadi, kita bisa tekankan ke anak remaja itu untuk menghindari perbandingan karena semua orang kan journey-nya juga beda ya, timeline-nya beda gitu. Apa yang sudah dipelajari selama kita SMA sampai masuk ke university itu juga berbeda gitu. Jadi disitulah kita bantu untuk tumbuhkan percaya dirinya dengan cari dulu, oke, strength dia tuh di mana gitu dan bagaimana dia bisa memaksimalkan kekuatan yang dia sudah miliki itu gitu selama proses transisi ini dan sampai selanjutnya. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya, Bu ya. Oke, mungkin kalau dari Dinda atau Kiana ada yang mau nambahkan juga silakan. Ya boleh Kak, izin menambahkan, tapi ini mungkin terkait dengan pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana cara menguatkan remaja yang terlalu manja dan terlalu bergantung dengan teman dan orang tuanya, specifically dalam kasus yang tadi ya, yang jadi setiap minggu dia pulang pergi dari Bandung ke Jakarta. Nah, mungkin yang tadi Kak Gia bilang itu sudah bisa diterapkan juga ya pada kasus ini, jadi menguatkan anak gitu, membuat anak lebih percaya diri, karena memang kan masa transisi ini cukup besar ya, apalagi kalau mungkin remaja ini cenderung memang dimanjakan dari dulu, dari dia kecil sampai di SMA tiba-tiba dia disuruh gitu tinggal sendiri, hidup sendiri, cari teman baru. Nah itu mungkin hal yang cukup stressful ya untuk anak. Jadi pertama hal yang perlu dilakukan itu berbicara dulu dengan anak ini. Dia kira-kira masalahnya secara spesifik di mana? Karena di setiap anak itu mungkin berbeda-beda. Ada yang dia ternyata sering pulang pergi karena dia mungkin nggak tahu cara hidup independen itu seperti apa gitu di sana, nggak tahu cara sesimpel misalkan aduh cuci baju gimana gitu, harus setiap hari harus top up listrik, nyari makanan sendiri, itu kan hal yang sebenarnya transisi yang cukup stressful juga gitu untuk anak kosan ya. Jadi bisa dicari tahu dulu masalahnya itu di mana, apakah memang terkait dengan anak ini belum tahu cara menjadi independen atau ada masalah-masalah lain, misalkan ternyata dia terlalu malu gitu untuk mencari teman baru, merasa kesepian di sana. Nah, dari situ baru bisa mulai mengajak anak berbicara lagi, memberikan penguatan, dan juga membantu anak mencari solusi yang paling tepat untuk dia. Karena perlu diingat lagi, kalau setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kekuatan yang berbeda yang dapat diberdayakan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin dari Kak Dinda, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Yana jawabannya. Mungkin saya menjawab pertanyaan nomor 1 ya, sekaligus ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita hari ini, karena memang keterbatasan waktu. Bagaimana menjelaskan ke remaja bahwa mereka masuki masa transisi dari remaja media mungkin ke remaja akhir. Tapi yang menarik di sini juga saya menemukan pertanyaan yang cukup serupa di Mentimeter. Saya kurang tahu apakah sama dari Bu Sarah juga atau mungkin dari peserta yang lain nih mengenai bagaimana menjelaskan bagaimana menghadapi anak yang tidak nyaman dengan masa transisi gitu. Jadi memang yang pertama, yang pasti kita perlu memberikan quality time untuk anak dengan sebagai wadah untuk kita ngobrol nih, untuk membicarakan, kita menjelaskan kepada anak mengenai transisi yang terjadi itu seperti apa dan apa yang akan dihadapi ke depannya. Karena mungkin anak itu merasa tidak nyaman atau mungkin dia merasa takut akan transisi ini karena memang dia belum terbayang nih, dia belum tahu sebenarnya apa sih yang akan dia hadapi ke depannya gitu. Dia belum tahu apa yang perlu dia siapkan, apa yang akan dia hadapi gitu. Jadi memang kita bisa coba perlahan bertanya kepada dia sebenarnya apa sih yang dia khawatirkan, apa yang dia rasakan saat ini, lalu
apa yang lalu kita juga bisa mengobrol dan berdiskusi mengenai apa sih sebenarnya yang akan dia hadapi, bagaimana transisi ini memang mungkin tidak menyenangkan nih saat ini, bukan sesuatu hal yang nyaman gitu, tapi kita bisa mencari cara agar kita bisa melalui ini karena at the end of the day ini akan menjadi hal yang baik buat kita. Bagaimana cara kita berubah nih nantinya saat kita berubah pasti kan ke arah yang lebih baik. Jadi kita bisa membangun diskusi, membangun kepercayaan dengan anak, membangun quality time gitu. Mungkin kalau dari, Bu Sarah tadi karena memang guru BK bisa kerja sama juga dengan orang tua, bagaimana orang tua bisa mengajak bicara anak secara rutin gitu, bagaimana menjelaskan bahwa transisi ini tuh seperti apa sih, apa yang akan mereka hadapi, bagaimana cara menghadapi hal tersebut, mungkin bisa sambil sharing juga pengalaman sebelumnya. Jadi kita coba untuk membuat anak kita mengetahui sebenarnya apa yang membuat anak tidak nyaman dan bagaimana cara buat membantu anak agar merasa lebih nyaman, gitu. Mungkin seperti itu, kurang lebih jawabannya. Jadi memang kita perlu bertanya dulu dan mendengarkan sebenarnya apa kekhawatiran mereka, concern mereka akan masa transisi ini, dan kita coba diskusikan bersama-sama nih, kira-kira seperti apa sih yang memang bisa membantu dia, yang membuat dia nyaman untuk menghadapi transisi ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dan keaktifannya di kegiatan kita hari ini. Saya mewakili teman-teman di sini sangat senang bisa berbagi materi hari ini dan juga bisa berkegiatan bersama kita di hari ini. Sudah latihan juga. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak saya ucapkan kembali lagi dan juga terima kasih kepada narasumber, kepada Kak Gia, kepada Kiana yang sudah memberikan sharing pada hari ini. Semoga kita dapat membangun self esteem pada anak remaja dengan lebih baik. Nantinya kita sudah siap untuk menghadapi remaja, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk menghadapi media sosial di era digital ini dan bagaimana kita bisa membantu mereka untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih adaptif dan berkontribusi di masyarakat. Untuk mengingatkan juga nih, kita masih ada 2 sesi webinar juga di minggu depan dengan tema Me, My Kids and School, Are We Ready or Not? Untuk mungkin yang masih bingung nih apakah anaknya udah siap sekolah atau belum, dan juga yang kedua ada pendidikan seks, bagaimana caranya. Yang mungkin juga relate nih kepada Bapak Ibu yang memiliki anak remaja gitu. Nah, mungkin sebelum sesi kita tutup, kita nanti mau foto bersama dulu ya. Saya mau meminta izin untuk Bapak Ibu, mungkin boleh dinyalakan kameranya yang berkenan untuk kita berfoto bersama dulu. Boleh. Oke, apakah ada yang mau menyalakan kamera lagi? Kalau tidak, mungkin kita bisa foto dulu aja. Oke, kalau gitu. Oke, masih ada yang menyalakan kamera nih. Aku tunggu dulu deh. Saya tunggu dulu untuk yang menyalakan kamera. Boleh. Karena ada 3 slide, nanti kita gayanya 3 kali ya. Kita gaya 3 kali buat tahu nih ada di mana. Oke, kalau gitu mungkin saya mulai foto dia sekarang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Gaya yang kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang ketiga. 1, sebentar. 1, 2. Oke. Ya, 1 lagi sebentar. Tadi ada yang baru muncul nih kayaknya kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita bertemu lagi di kegiatan selanjutnya atau di agenda lain. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Have a nice weekend. Terima kasih Dinda, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Have a good weekend. Terima kasih Kak Dinda, Kak Agia. Have a nice weekend everyone.